Kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang sudah Tuhan berikan pada sore hari ini kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu Bapa, setiap anugerah-Mu yang sudah Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Kami mau membawa hidup kami Bapa untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami siap untuk memuliakan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rasakan hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas merah, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong
dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku tiada terhitung. Pertolonganmu tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Inilah hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami persembahkan kehadapan-Mu Bapa, untuk kami boleh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Selamat sore buat semuanya. Berkat Tuhan sungguh sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Kuasa kebangkitan sudah dianugerahkan dalam hidup kita. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
dengan kemenangan. Rasakan sukacita yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Dari sehari ke sehari, pertolongan Tuhan sungguh nyata, sungguh ada bagi kita. Kekuatan kita, kesehatan kita, kepandaian kita, apapun yang kita miliki, semua adalah anugerah dari Tuhan. Kita siapkan setiap hati kita untuk kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan dalam hidup kita. Kita perlu tangan Tuhan untuk menuntun, menolong, memimpin setiap langkah kaki kita. Di saat ku jalani kehidupan ini, badai hidup datang silih berganti. Seringkali ku merasa tak mampu lagi, terasa berat beban hidup ini. Tiada yang ku perlu, hanya Kau
pernah kau tinggalkanku. Hanya Engkau Tuhan yang Ku perlu Tuhan, kami perlu tangan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Kaulah yang sanggup menolongku, tiada pernah kau tinggalkanku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Inilah pengakuan dari setiap hati kami pribadi, setiap pribadi Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami memerlukan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berlindung dan tempat kami berharap. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk menolong setiap kami pribadi, setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan kebesaran nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dengan urapan yang dari surga, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, memberkati kami semuanya. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semuanya tetap dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini dunia mengalami guncangan yang luar biasa. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun itu tidak ada yang terkecuali, termasuk negara kita Indonesia mengalami satu guncangan. Karena apa? Karena virus corona, ya. Satu virus yang mematikan, satu virus yang menjadi momok bagi kita semua. Nah, di tengah-tengah guncangan yang terjadi, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, Tuhan ingin membuktikan kepada kita bahwa kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya akan memberikan janji yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap goncangan yang ada bukan menjauhkan kita dari kasih Tuhan, bukan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, tetapi Tuhan ingin dengan goncangan yang terjadi saat-saat ini mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh di dalam pelayanan kita. Kita semakin sungguh-sungguh di dalam ibadah kita, walaupun ibadah kita terbatas. Hanya lewat siaran radio, hanya melihat di YouTube atau media sosial yang lainnya. Tetapi biarlah kita tetap mengundang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kita. Kita lebih sungguh-sungguh berdoa dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena apa? Karena melalui setiap masalah, melalui pergumulan yang kita hadapi, Yesus ingin setiap kita semakin dekat dan semakin melekat serta mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam menghadapi situasi seperti ini, pemerintah menganjurkan kepada kita mencari berbagai macam cara untuk menyelamatkan kita, untuk mengisolasi kita, untuk memisahkan kita, untuk kita boleh terus berada di rumah sambil kita menjaga kesehatan kita. Kita mengisolasi diri di rumah masing-masing. Karena apa? Karena pemerintah mau untuk kita bekerja sama melawan virus ini dan memutuskan rantai penyebaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahukah kita bahwa terisolasi
apa yang kita alami saat ini sudah pernah terjadi di zaman dahulu kala. Nah, firman Tuhan sore hari ini kita akan sama-sama membicarakan tentang terisolasi ya. Kita akan buka di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Tetapi kita tidak akan membaca sepanjang ini, tetapi kita akan membaca di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Gosyen adalah sebuah tempat di mana Yakub dan anak-anaknya yang menjadi cikal bakal dari bangsa Israel pernah tinggal ketika mereka mengungsi di Mesir. Gosyen merupakan satu daerah yang paling subur di seluruh negara Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang Israel ditempatkan di Gosyen karena mereka terisolasi. Tempat di mana mereka terisolasi dan terpisah oleh sebuah sungai besar, sehingga mereka tidak bisa membaur dengan orang Mesir. Bapak Ibu, Mesir lambang dari kehidupan dunia. Begitu pula keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini dipisahkan dari kehidupan dunia oleh karena kita adalah orang yang berbeda. Kita adalah anak-anak tebusan Tuhan. Oleh kematian dan kebangkitan Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-8, kita buka kembali di dalam Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri itu. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yakub dan anak-anaknya yang tinggal di Gosyen terpelihara hidupnya. Pada saat Tuhan menghukum orang-orang Mesir dengan mendatangkan tulah, karena bangsa Israel ditempatkan di satu tanah. Bangsa Israel terisolasi di tanah Gosyen. Maka bangsa Israel tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Luar biasa. Itulah Gosyen di mana tempat dibedakan oleh Tuhan untuk umat-umat pilihannya. Gosyen adalah tempat di mana adalah satu tempat yang istimewa di mata Tuhan. Gosyen adalah tempat di mana Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Gosyen adalah satu tempat di mana Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, goncangan boleh terjadi. Ketakutan, kekhawatiran, bahkan malapetaka boleh terjadi. Tetapi setiap kita orang percaya, kita yang sudah terisolasi di tanah Gosyen, Tuhan sudah pilih kita, Tuhan tempatkan kita di sana. Maka Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Bahwa Tuhan akan melindungi kita, bahkan Tuhan akan meluputkan kita dari semua mara bahaya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa untungnya kita hidup di tanah Gosyen? Hidup kita akan di-cover oleh Tuhan. Hidup kita akan terpelihara. Janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa terisolasi di tanah Gosyen?
bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang gratis, sehingga kita bisa hidup di tanah Gosyen. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91, kita buka kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-91, di situ terdapat berbagai macam perlindungan Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya seluruhnya dalam Mazmur pasal 91. Tapi sore hari ini kita akan baca di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah janji Tuhan yang ya dan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat hati kita melekat kepada Tuhan, saat kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam setiap kehidupan kita, saat kita berseru memanggil nama Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Tuhan janjikan bahwa panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Janji Tuhan ya dan amin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita senantiasa melekatkan hati kita. Bukan menjauhkan kita dari Tuhan, bukan membuat kita malas. Walaupun saat ini kita ibadah dengan cara yang terbatas, tetapi Tuhan mau, Tuhan janji akan menempatkan kita di tanah Gosyen, di mana perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Saat kita mampu untuk melekatkan diri kepada Tuhan, membuat kita, yang pertama Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar, yang pertama membuat kita mengalami kelahiran baru. Kita buka di dalam Kejadian pasal 43 ayat yang ke-32. Kejadian 43 ayat yang ke-32 dikatakan, lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Coba lihat Bapak Ibu, cara makannya beda, dipisahkan, dibedakan masing-masing sendiri. Menu makanannya pun juga beda. Kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita yang ditentukan oleh Tuhan dan kita yang terisolasi di tanah Gosyen, makanan kita beda. Menu makanan kita beda dan menentukan gaya hidup kita. Karena benih ilahi itu sudah kita terima dan membentuk gaya hidup kita sebagai orang percaya yang membuat gaya hidup kita beda dengan dunia ini. Makanan yang kita makan selama ini adalah makanan yang super. Makanan yang penuh dengan nutrisi. Tuhan menyediakan gandum yang terbaik dalam setiap kehidupan kita karena kita beda. Di dalam Rum pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Rum pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita beda dengan dunia ini. Sehingga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru, hidup kita yang lama kita sudah hilangkan, kita tinggalkan kehidupan yang lama, kita jadi ciptaan yang baru. Kita hidup karena pembaruan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menu makanan kita pun juga berbeda. Kalau hidup yang lama kita malas untuk kita merenungkan firman Tuhan, kita tidak sadar bahwa nutrisi
bahwa gandum yang terbaik itu disediakan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi karena kita adalah ciptaan yang baru, menyadarkan kita bahwa nutrisi dan gandum yang terbaik adalah firman Tuhan. Itu boleh kita renungkan siang dan malam. Puji nama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, kita memiliki karakter dan hati gembala. Kita buka di dalam Kejadian pasal 46 ayat yang ke-34. Kejadian pasal 46 ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Pekerjaannya pun adalah satu kekejian bagi orang Mesir. Pekerjaan dari orang Israel adalah gembala kambing domba. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara bukan gembala sebagai jabatan di gereja. Tetapi masing-masing kita pribadi, setiap pribadi adalah gembala. Bukan satu jabatan di gereja, tetapi kita adalah gembala. Menjadi gembala, hidup dengan hati gembala, memiliki karakter dan hati gembala. Kita menjadi gembala untuk karyawan kita. Kita menjadi gembala untuk rekan bisnis kita. Kita menjadi gembala untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Dan kita menjadi gembala untuk anak-anak kita. Bukan hanya kita memperhatikan keperluan mereka, tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita memiliki karakter dan hati gembala yang memperhatikan semua orang yang ada di sekitar kita, menuntun mereka sehingga mereka menemukan rumput yang hijau dan air yang tenang. Gosyen bukan tempat orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, tetapi Gosyen adalah tempat di mana mereka memiliki karakter dan hati gembala. Biarlah kita masing-masing pribadi, setiap pribadi memiliki karakter dan hati gembala. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan adalah hatinya melekat kepada Tuhan. Kita buka kembali di dalam Kejadian pasal yang ke-47 ayat yang keempat. Kejadian 47 ayat yang keempat. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat saudara-saudara Yusuf menghadap Firaun, dia mengatakan bahwa aku adalah orang asing, aku adalah pendatang di negeri ini. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita ini adalah pendatang dan kita ini adalah orang asing di Mesir. Kita adalah pendatang dan orang asing di dunia ini. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengaku bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat yang ke-16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita tidak tinggal tetap, tidak menetap di bumi ini. Kita hanya sementara, hidup kita di dunia ini hanya transit. Hanya transit. Karena apa? Karena kita mempunyai tujuan akhir dalam hidup kita, yaitu tanah air surgawi. Di sanalah tempat asal kita.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memiliki satu kerinduan di dalam hati kita bahwa satu saat nanti kita akan ke sana. Kita akan pulang ke tanah air kita, tanah air surgawi. Sehingga apa? Saat kita sadar bahwa kita hanya seorang pendatang dan orang asing di dunia ini, maka apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Rasul Petrus menasihatkan dan mengingatkan kepada kita semua pada sore hari ini Bapak Ibu, bahwa kita sebagai pendatang dan perantau, mari kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita menjauhkan diri dan jangan kita melekatkan diri kita pada dunia dan segala kemewahannya dan membangun kerajaan dalam dunia ini. Tetapi mari kita lekatkan hati kita semakin melekat dan semakin melekat kepada Bapa Surgawi, di mana satu saat kita akan pulang ke tanah air kita, surga tempat kita asal. Puji nama Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memiliki tanda darah Yesus. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum Mesir. Bapak Ibu, memiliki tanda darah Yesus yang telah menebus kita menjadi milik kepunyaannya, sehingga kita ini adalah istimewa di hadapan Tuhan. Saat Tuhan menurunkan tulah yang ke-10 dengan kematian anak sulung, maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan perbedaan kepada bangsa Israel, tapi dengan satu syarat. Mereka harus menyembelih anak domba dan darahnya harus disapukan pada ambang pintu dan kedua tiang pintu. Sehingga pada saat malaikat Tuhan pencabut nyawa itu ya lewat, maka pada saat malaikat itu melihat ada tanda darah, ia melewatinya dan tidak terjadi kematian, tidak terjadi malapetaka. Nah Bapak Ibu, tanda darahlah yang membuat perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Kalau zaman dulu darah anak domba darah anak domba sanggup melewatkan bangsa Israel dari malapetaka, dari kematian. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dengan kematian anak domba Allah di atas kayu salib, kita diluputkan, kita dihindarkan, kita dilindungi dan kita dipelihara. Bukan darah domba yang cacat, tapi darah anak domba Allah yang tidak cacat dan tidak celah. Dia sudah membayar kita dengan harga yang mahal. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa luar biasanya kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu repot-repot, tetapi Tuhan sudah merelakan dirinya. Mati di atas kayu salib untuk membeli kita dengan harga yang lunas, bukan dicicil. Bukan dengan tunggaan-tunggaan yang Tuhan kerjakan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan darah anak domba Allah yang tidak cacat dan tidak celah itu. Oleh karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Mari seberapa banyak kita yang ada
di tempat ini yang kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita mendengarkan firman Tuhan melalui siaran radio, baik kita melihat tayangan di YouTube atau media sosial lainnya. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sanggup memberikan perlindungan yang seutuhnya di dalam kehidupan kita. Dia sanggup membayar dosa-dosa kita. Apakah terlalu sulit untuk Dia melindungi kita? Apakah terlalu sulit untuk Dia memberkati kita? Apakah terlalu sulit untuk Dia memelihara setiap kehidupan kita? Apakah terlalu sulit untuk Dia menolong setiap kita? Tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Karena kita adalah orang yang berbeda. Karena kita adalah orang-orang yang istimewa. Karena kita adalah berharga di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah masing-masing kita pribadi, setiap pribadi yang hari ini terisolasi. Kita pribadi, setiap pribadi yang ditempatkan Tuhan di daerah yang istimewa di mata Tuhan. Kita tetap tinggal di situ karena perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 6, ayat 17 dan ayat yang ke-18 dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil keluar dan mengisolasi diri, memisahkan diri dari dunia ini karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan dan kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang siap untuk menerangi dunia yang semakin gelap ini. Kita dipanggil pribadi, setiap pribadi sesuai dengan rencana dan rancangan Allah dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita selagi hidup kita sebagai pendatang dan orang asing di dunia ini. Kita beda dari dunia ini. Nah biarlah pada sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menguatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda. Mungkin hari-hari kemarin kita dirudung dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan malapetaka yang terjadi. Kita bingung bagaimana masa depanku. Tetapi sore hari ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbeda. Tuhan taruh kita di satu tempat yang nyaman. Tuhan taruh kita di satu tempat yang istimewa di mata Tuhan. Disitulah Tuhan akan memelihara kita. Apa ketakutan kita? Apa kekhawatiran kita? Kita takut akan masa depan kita? Kita takut akan kesehatan kita? Kita takut akan perekonomian kita, pekerjaan kita? Apapun yang menjadi ketakutan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, Bapak Ibu rindu mendapatkan perlakuan yang istimewa dan berbeda dari Tuhan? Milikilah cara hidup yang berbeda dan terpisah dari dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Di nama Tuhan, bila renungan firman Tuhan sore hari ini memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Dan yakin dan percaya saat kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Saat kita tidak terpikat oleh dunia dan kemewahannya. Sehingga tidak membuat kita membangun kerajaan di dunia ini. Maka kita dipelihara dan dilindungi Tuhan.
dengan perlindungan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Puji nama Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada tandingi. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada tandingi. Kesetiaan-Mu dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki Allah yang sempurna. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan dalamnya samudra. Lebih luas dan lebih dalam kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Masihkah kita takut? Masihkah kita khawatir? Masihkah kita tidak percaya dan kurang percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita pribadi, setiap pribadi? Firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, saat kita melekatkan diri kita kepada Dia, saat kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh secara pribadi dalam hidup kita, maka jalan yang sempurna itu, janji yang luar biasa itu akan terjadi dalam hidup kita pribadi, setiap pribadi. Kita akan pujikan pujian ini, Engkaulah jalan yang sempurna. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan.
Terima kasih Tuhan, oleh kasih-Mu yang begitu besar, oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, setiap kami Tuhan sudah dipisahkan dari dunia ini untuk dikhususkan, dipelihara di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan, sehingga setiap kami, tubuh, jiwa dan roh kami boleh aman, sejahtera, terpelihara bersama dengan Engkau Tuhan. Bahwa setiap kami pribadi lepas pribadi untuk tetap tinggal di dalam kasih karunia-Mu itu Tuhan. Kami percaya ketika hati kami sungguh melekat kepada Tuhan, ketika kami sungguh boleh mengenal Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, maka kuasa-Mu akan terus menaungi hidup kami Tuhan, melindungi kami, bahkan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam situasi, dalam persoalan, kondisi apapun, kami percaya Engkau adalah jawaban kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah sungguh boleh menjadi berkat dan kekuatan untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kami terus lebih hari lebih melekat erat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan sore hari ini memberkati kita semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau ingin memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan, Bapak Ibu boleh mengirimkan di BCA dengan nomor rekening 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Demikian juga persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu kirimkan bisa diberi keterangan persembahan perpuluhan supaya tidak tercampur jadi satu gitu ya. Di nama Tuhan, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun. Di sepanjang pekan ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Di nama Tuhan kita akan akhiri ibadah kita di sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita tetap melekat kepada Tuhan, karena Tuhan menjanjikan pemeliharaan yang luar biasa dalam hidup kita. Biarlah keluarga, setiap keluarga tetap mengundang hadirat Tuhan untuk tetap melindungi setiap kehidupan kita. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga bahagia jadi keluarga Allah. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Sampai saat malam hari ini kami ada sebagai kami ada, semua bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semua karena penyertaan dan perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga karena kami adalah keluarga Allah.
Kami bangga Tuhan, karena Engkau sudah pisahkan kami dari dunia ini. Dan Engkau sudah ajarkan kepada kami untuk kami boleh memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Firman-Mu sudah memberkati kami. Perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kalau hari-hari kemarin kami masih dirudung dengan ketakutan, dengan kekhawatiran akan hari depan kami. Tetapi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau saat sampai malam hari ini, dan kami yakin dan percaya hari-hari yang akan datang, bahkan sampai Tuhan jemput kami tetap di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, seberapa banyak kami yang sudah menikmati ibadah bersama-sama dengan Engkau, kami mendapatkan berkat yang luar biasa, berkat yang dari surga, berkat yang selalu baru dari hari ke hari, berkat yang senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kami, berkat yang luar biasa yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan berkat dan urapan daripada Engkau untuk kami boleh melaksanakan tugas kami sebagai orang-orang pilihan-Mu, untuk kami boleh berjalan dalam kegelapan dunia ini. Kami boleh menjadi terang untuk dunia ini. Kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai ciptaan yang baru untuk menerangi seluruh dunia dalam kegelapan ini. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami pribadi, setiap pribadi, pimpin dan tuntun setiap langkah kami, dan izinkan kami hamba-Mu Tuhan untuk memberkati kami semua yang ada di tempat ini dengan berkat yang dari sorga. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus memberkati, melindungi, menyertai dan mengurapi kita semuanya mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya